Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar mengajak massa muslimat NU karena ada acara Harlah NU, Harlah Muslimat NU ya. Nah, beliau mengajak hadirin hadirat yang ada di GBK yaitu muslimat NU untuk menghormati pemimpin. Bila rakyat merasa pemimpinnya kurang baik, maka rakyat harus sabar ya. Nah, di situ ya kita lihat ya disampaikan di panggung di Harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Nah, beliau mengutip hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang memimpin kalian adalah Abdun Habasyi ya, yaitu budak dari Habsyi ya, Habsyiyun ya, Abdun Habsyiyun ya. Yang memimpin kalian itu adalah budak dari Ethiopia, dari Habasyah ya, itu rambutnya yang ikal bagaikan buah anggur atau kismis. Kalau itu memang sudah disepakati sebagai pemimpin kalian, berikan ketaatan ya, kata beliau ya, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, dalam acara yang ke-78 Muslimat Harlah NU itu ya ada sambutan, ada banyak petinggi-petinggi pembesar ya, ada tokoh-tokoh NU, ada Bu Khofifah, ada Bu Yeni Wahid ya, ada Habib Lutfi ya. Kemudian beliau Kiai Haji Miftahul Ahyar melanjutkan uraiannya, ini menarik ya, mengenai sikap rakyat terhadap pemimpin. Rakyat harus sabar, tidak boleh demo ya. Rakyat harus sabar, tidak boleh demo ya. Dan manakala kalian menerima hal-hal yang tidak mengenakkan, mungkin merasa dinomor duakan, jangan melawan, jangan demo, sabar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita. Jadi kalau kemudian dikutip di media online bahwa Rois Am PBNU mengatakan kalau dinomor duakan jangan demo, jangan melawan ya. Itu yang kemudian menjadi judul di media online. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya hukum demo ya di negara demokrasi ini dalam tinjauan Islam ya. Kita lihat pendapat dari Gus Baha. Ya, Gus Baha pernah ditanya ya, bagaimana hukum melakukan demonstrasi ya dalam perwujudan dari hubbul waton minal iman. Ya, kita akan demonstrasi karena kita cinta kepada negara kita ya. Hubbul waton, mencintai negara, itu adalah sebagian dari iman. Nah, Gus Baha ya menjelaskan bahwa demonstrasi memiliki makna pokok berupa memperlihatkan. Ya, maka bahasa Arabnya itu muzaharah. Ya, demonstrasi itu memperlihatkan, muzaharah. Ya, dalam Islam sendiri hukum demonstrasi itu sangat fleksibel. Ya, bisa boleh dan bisa berujung pada haram. Jadi kalau kita kembalikan kepada pendapat Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar yang mengatakan bahwa demonstrasi tidak boleh. Nah, Gus Baha mengatakan secara jelas ya bahwa demonstrasi itu, muzaharah itu hukumnya fleksibel, bisa boleh, bisa kemudian haram ya. Demonstrasi itu kan makna pokoknya memperlihatkan, sehingga dalam Islam itu fleksibel asal tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak madorot ya bagi kelompok lain, boleh hukumnya, kata Gus Baha ya. Beliau melanjutkan, dalam negara demokrasi warga negara sebaiknya menyuarakan aspirasi. Jadi kalau misalnya kita kembalikan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar mengatakan bahwa pokoknya tidak ada hukum lain, pokoknya jangan melawan, tidak boleh demonstrasi. Kalau dinomor duakan sabar, jangan demo. Ya, berarti tidak boleh demonstrasi nih. Nah, bisa jadi beliau mengikuti pendapat yang melarang atau mengharamkan demonstrasi. Tapi permasalahannya lebih spesifik ya, dijelaskan oleh Gus Baha bahwa demonstrasi selama tidak anarkis, selama tidak madorot kepada kelompok lain, selama tidak
berbuat kerusakan, ya itu boleh karena memang suara harus aspirasi harus disuarakan, ya bukan suara diaspirasikan, aspirasi harus disuarakan, ya. Bahkan kalau kita tidak menyuarakan, ya itu malah bisa berujung pada kesalahan dalam bernegara. Kata Gus Bah, bahkan kalau kita tidak menyuarakan tentunya dengan cara-cara Islami, ya, itu kita malah salah. Karena berarti kita tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi harus disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Ya, ini ya. Ini mantap sekali ya penjelasan dari Gus Bah, ya. Beliau kemudian mengutip surat Al-Baqarah ayat 251 yang di situ, ya, segala jenis kekuatan itu hendaknya ada yang mengontrol dan bentuknya bisa macam-macam, ya. Nah, ini ya kalau kita lihat kekuatan, ya, ada yang mengontrol itu, ya. Mengontrol. Jadi kekuatan apapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol macam-macam. Ya, saya ulangi lagi kata Gus Bah, jangan anarkis. Jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif, ya. Jangan merugikan orang lain. Demonya boleh karena itu adalah bentuk kontrol terhadap power, kekuatan, ya, kekuasaan itu harus dikontrol. Salah satunya kalau dalam negara demokrasi seperti yang ada di Indonesia adalah dengan cara demonstrasi muzaharah, ya, tapi dengan syarat-syarat baik, ya, tertib, tidak anarkis, tidak madorot, ya, tidak merugikan orang lain, tidak menyengsarakan pengguna jalan, ya. Tapi dengan baik boleh itu. Itu adalah salah satu bentuk kontrol. Seperti yang dikatakan beliau mengutip surat Al-Baqarah ayat 251, ya. Nah, itu yang bunyinya walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard, ya. Kalaulah Allah itu tidak melindungi, ya, manusia, sebagian manusia dari sebagian manusia yang lain, artinya ini adalah kontrol, lafasadatil ard, ya. Lafasadatil ard, maka la-nya adalah lam taukid, ya, maka betul-betul, ya, akan rusak, ya, bumi ini, ya, lafasadatil ardu, ya. Jadi akan betul-betul rusak, ya. Maka di sini beliau mengutip Al-Baqarah ayat 251 dalam rangka adalah kontrol terhadap power dan kekuasaan, ya. Jikalau tidak ada daf'ullah, ya, ini adalah perlindungan Allah, ya. Adalah kalau kita lihat, ya, Allah memberikan campur tangan dalam tanda kutip untuk melindungi, ya, melindungi sebagian manusia dari manusia yang lain, sebagian kelompok dari kelompok manusia yang lain, ya. Maka kalau kemudian beliau mengutip ini, realisasinya dalam negara demokrasi adalah apa? Berarti demonstrasi merupakan menyuarakan aspirasi sebagai kontrol power, ya, mengontrol kekuasaan. Jadi sebenarnya boleh, ya. Tetapi memang kalau beliau mengakui, Gus Bah, ya, ini ilmiah banget, ya. Ada memang perbedaan pendapat tentang hukum melakukan demonstrasi, ya. Kalau demo yang diharamkan sebagian ulama adalah demo yang anarkis, ya. Sedangkan yang diperbolehkan itu maknanya yang tertib, itu biasa di hukum fikih. Jadi perbedaan pendapat hukum demonstrasi sebenarnya itu wajar di dalam ilmu fikih, ya. Itu sudah dijelaskan oleh beliau. Mungkin ada yang menganut haram, ya silahkan. Tapi secara proporsional bahwa Gus Bah menjelaskan, ya. Artinya kalau demonstrasi, kata Gus Bah, itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi. Boleh nggak kita berdemonstrasi? Dijamin nggak oleh konstitusi? Pasal 28, menyuarakan aspirasi, bebas berkumpul, berpendapat, mengeluarkan pendapat, ya, berserikat dan segala boleh, ya, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Maka, ya, Gus Bah mengatakan, ya, selama itu adalah mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya, itu kan normal-normal saja dan tidak ada masalah. Jadi, ya, sebenarnya bertentangan, ya, dengan pendapat daripada Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mungkin beliau mengambil hukumnya adalah haram, tetapi Gus Bah memberikan syarat lebih detail lagi, ya, selama itu dijamin konstitusi, tidak anarkis, ya, menyuarakan aspirasi untuk sebagai control of power, ya, mengontrol kekuasaan, karena kekuasaan kalau nggak dikontrol, wah,
lari-lari semaunya sendiri ya, maka itu boleh dan itu yang normal-normal saja dalam negara kita. Ya, terima kasih para pemirsa. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kita debat di sana lah. Ya, boleh apa tidak? Ya, silahkan lah. Ini ya, dalam rangka pembelajaran kita terhadap berdemokrasi ya di Indonesia. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.